Shalom, selamat hari Minggu. Dimanapun kalian berada, teman-teman mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat kami Tuhan. Kami dapat merasakan kasih-Mu, kami dapat merasakan atmosfer ilahi ada pada setiap kami Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan Tuhan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan, yes Lord, yang Kau pandang mulia Tuhan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami Tuhan indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan, datang di hadiratmu. Haleluya, haleluya, ku memuji namamu Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Ya la 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 basyik, ya la 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 la, ya la 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 ba ba, ya la 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 ba ba basyik, ya la la, ya la 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 ba ba, ya la 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 ba, ya la 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 ba ba ba, ya la la la. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur kami Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku memuji namamu. Ya la 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 ba, ya la 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 ba ba, ya la la, ya la 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 ba, ya la 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 ba ba, ya la la la, ya la 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 ba ba, ya la 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 la, ya la 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 ba ba, ya la 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 la. Haleluya, haleluya, ini kami Tuhan, bentuk setiap kami Tuhan, jadikan bejana-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Ya la 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 ba ba, ya la 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 ba, ya la 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 ba ba, ya la 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 la, ya la 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 ba ba, ya la 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 ba, ya la 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 la, ya la 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 la. Mari kita sembah Dia, mari kita naikkan pujian syukur kita. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Yesus, Yesus Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan. Ya la 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 ba ba ba, ya la 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 la, ya la 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 ba ba, ya la 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 ba ba, ya la 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 la, ya la 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 ba ba, ya la 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 la, ya la 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 ba ba, ya. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, Tuh genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini
kami Tuhan. Ini kami bejana-Mu Tuhan yang siap dibentuk Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang siap menuai Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar buka hati, buka telinga kami Tuhan. Biar firman yang kami dengar Tuhan dapat jadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dapat menjadi buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Berkati mulut lidahnya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kembali kita beribadah bersama-sama. Kagio percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun juga. Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kita. Dan pada hari ini mari sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Kagio ambil di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 orang yang bersahabat dari kecil sampai mereka menjadi pensiun. Marco, pensiunan guru, dan Marcel, pensiunan karyawan bank. Mereka bertetangga dan punya kesibukan yang sama semenjak pensiun, yaitu berkebun dan menanam aneka tanaman bunga di pekarangan belakang rumah mereka. Marcel selalu menyiram tanamannya dengan menggunakan selang. Jadi Marcel menyiram tanamannya dengan menggunakan selang sehingga tanaman itu disiram dengan air yang cukup banyak. Sehingga tanaman Marcel baik bunga maupun pohon-pohonan memiliki daun yang lebat dan hijau. Berbeda dengan Marco. Marco menyiram tanamannya baik bunganya maupun tanaman-tanaman yang ada di belakang rumahnya itu dengan air yang secukupnya. Itu pun dengan menggunakan gayung. Sehingga tanaman Marco itu tidak begitu rimbun daunnya. Hanya biasa-biasa saja, daunnya tidak seperti tanaman dari Marcel karena dia menggunakan air yang banyak. Tapi pada suatu malam terjadilah hujan badai yang sangat deras. Terjadi angin yang kencang sepanjang malam di kota mereka. Keesokan paginya Marco dan Marcel melihat tanaman mereka. Apa yang terjadi sahabat muda? Tanaman Marcel semuanya tumbang dan keluar dari tanah, terangkat keluar dari tanah. Berbeda dengan tanaman Marco. Tanaman Marco itu justru tetap berdiri teguh dan makin subur kelihatannya setelah ditimpa oleh hujan deras dan angin yang kencang. Hal ini membuat kebingungan terhadap Marcel. Dia berpikir mengapa tanaman Marco itu tidak tumbang padahal selama ini Marco hanya menggunakan gayung untuk menyiramnya dan tanaman itu pun tidak sesubur tanaman dia. Lalu dengan penasaran Marcel menghampiri sahabatnya. Dia berkata kepada sahabatnya seperti ini, Marco sahabatku, kenapa tanamanmu tidak tumbang dan tidak terangkat dengan akar-akarnya ketika badai dan hujan deras semalaman? Apa penyebab sehingga tanamanmu begitu kokoh? Sahabatnya Marco menjawab seperti ini, Marcel sahabatku, selama ini saya hanya menyiram tanaman saya dengan sedikit air. Ya, kata Marcel, saya melihatnya karena saya menyiram tanaman saya dengan begitu banyak air sedangkan kamu hanya sedikit air.
Lalu Marco berkata, disitulah letaknya Marcel sahabatku. Saya menyiram tanaman saya dengan sedikit air agar akar-akar tanaman itu mencari air tambahan dengan masuk jauh lebih dalam ke dalam tanah. Jadi dengan mencari tambahan air, tanaman saya akan membuat akarnya masuk ke dalam tanah lebih dalam lagi sehingga dia mendapatkan air yang cukup. Sehingga dengan banyaknya akar yang masuk ke dalam tanah membuat tanaman saya menjadi kokoh. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui kisah ini kita dapat suatu pelajaran bahwa dibutuhkan akar yang kuat untuk tetap bertahan di dalam hujan deras dan angin badai oleh tanaman. Begitu pula dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dibutuhkan iman yang kuat sebagai akar dan pondasi di dalam kehidupan kita. Supaya iman kekristenan kita tidak mudah tumbang, tidak mudah roboh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh persoalan, oleh situasi zaman yang terjadi di sekitar kita. Yang bisa saja membuat iman percaya kita menjadi undur dan kehidupan rohani kita menjadi kering. Dibutuhkan iman yang kuat, dibutuhkan iman yang teguh supaya kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus tetap teguh sampai selama-lamanya. Pada hari ini Kak Gio memberikan tema renungan kita yaitu akar iman yang kuat. Akar iman yang kuat. Sahabat muda dan sahabat pelajar yang dikasihi oleh Tuhan, jika tanaman membutuhkan akar yang kuat, kita sebagai manusia harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Agar kita tetap berdiri teguh dalam badai dan hujan deras yang sering datang tiba-tiba melanda kehidupan kita. Persoalan kita, badai atau hujan deras itu bisa dalam bentuk persoalan-persoalan yang sementara kita hadapi. Atau juga bisa dalam bentuk ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau banyak sekali hal-hal yang di sekitar kita, dalam lingkungan kita, yang membuat iman kita terkadang bisa goyah. Bahkan bisa membuat kita tidak yakin dengan kepercayaan kita sendiri. Oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus yang adalah penulis surat Kolose ini, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose, bahwasanya jemaat di Kolose sementara menghadapi situasi di mana mereka harus berhadapan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang bisa mempengaruhi iman mereka, yang bisa mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, dia katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada rekan-rekan pelajar dan rekan-rekan pemuda dan jemaat sekalian yang ada di Kolose pada waktu itu. Dia katakan untuk supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh ilah zaman ini. Oleh godaan-godaan yang sementara terjadi di sekitar kita. Dibutuhkan iman yang kuat. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang muda. Banyak hal di sekitar kita yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Yang bisa menggoda kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Supaya kita menjauh kepada Allah. Banyak situasi, banyak keadaan yang bisa membuat kita meninggalkan iman kepercayaan kita dengan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Makanya Paulus memberitahukan kepada kita pada hari ini dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kita dibangun di atas Dia, memiliki iman, akar yang kuat di dalam Kristus Yesus. Bagaimana agar kita memiliki akar iman yang kuat di dalam Kristus Yesus? Sangat penting. Kita sebagai seorang pelajar
Kita sebagai seorang muda yang memang hari-hari ini kita bisa bergaul kepada siapa saja, berteman dengan siapa saja. Tetapi kita tidak tahu apakah orang-orang yang kita temani bergaul, apakah teman kita itu adalah orang-orang yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan akar iman yang kuat sehingga ketika kita di dalam pergaulan kita tidak mudah terbawa oleh arus. Hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang muda Kristen agar iman kita menjadi kuat? Hal yang pertama yang kita pelajari dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, bertambah teguh di dalam iman. Apa maksudnya bertambah teguh di dalam iman? Yaitu memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Jadi untuk memperoleh iman yang teguh seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, dia katakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang muda, kita harus berakar di dalam Dia. Kita memiliki suatu kerinduan yang mendalam. Kita mau masuk di dalam hadirat Allah lebih dalam lagi untuk mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana akar untuk memperoleh tambahan air, suatu pohon akan memanjangkan akarnya jauh ke dalam tanah. Demikian pula dengan kita. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang muda, kita harus lebih lagi untuk menyediakan waktu kita, menyediakan kerinduan kita untuk masuk dalam hadirat Allah lebih dalam lagi untuk memperoleh air surgawi, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan kesungguhan hati, dibutuhkan kerinduan yang sungguh-sungguh supaya kita bisa mendapatkan air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan situasi yang tidak nyaman tentunya. Terkadang Tuhan membuat kita mengalami persoalan, tekanan, dan hal-hal yang lain yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Supaya kita masuk ke dalam hadirat Allah, supaya kita memperoleh kelegaan di dalam Dia. Hanya di dalam hadirat Allah, hanya bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera itu. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita mau berakar dalam Dia, itu memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal dan mengalami Kristus lebih lagi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar dari 2 Kolose 7 ini. Rasul Paulus ingin supaya kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini. Dia katakan di sini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita sekalian, hai pelajar Kristen, hai pemuda Kristen, hendaklah engkau melakukan segala kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepadamu. Hendaklah engkau melakukannya di dalam kehidupanmu. Jadi supaya kita memiliki akar iman yang kuat di dalam kehidupan kita, dibutuhkan suatu sikap kita, dibutuhkan tindakan kita untuk berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Tentunya banyak hal perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, salah satunya bagi kita yang sudah bekerja mungkin hendaklah kita memberikan perpuluhan. Kalau Tuhan mengatakan berikanlah perpuluhan, mari kita belajar untuk memberikan perpuluhan. Berbuat baiklah, tolonglah satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk menolong satu dengan yang lain. Ampunilah, jangan mendendam. Mari kita melakukan, memberikan pengampunan, tidak mendendam. Banyak hal lain yang firman Tuhan ajarkan kepada kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus berani melakukan kebenaran firman Tuhan itu supaya kita menjadi kuat, memiliki akar yang kuat di dalam kehidupan kita tentunya.
Dan orang yang selalu masuk dalam hadirat Allah, orang yang selalu memiliki kerinduan, rasa lapar dan haus untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, otomatis mereka akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan di dalam 2 Kolose ayat 7 bagian B ini, dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hanya Roh Kudus yang berdiam diri dalam hidup kita. Hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita yang memampukan setiap kita untuk dapat melangkah dengan iman untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu senantiasa kita harus mendengarkan apa kata Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Orang yang peka dengan suara Roh Kudus adalah orang yang seperti yang memiliki kerinduan tentunya. Orang yang rindu dan lapar mengalami Tuhan, itulah orang yang akan selalu peka untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita selalu berdoa supaya Roh Kudus itu memampukan setiap kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, sahabat pelajar dan sahabat pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 ini dikatakan seperti ini. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hal yang ketiga yang kita pelajari, Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman kepada Kristus tentunya. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, di dalam hatinya selalu ada ucapan syukur yang melimpah-limpah. Dalam Amsal 12 ayat 12b berkata demikian. Akar orang benar mendatangkan hasil. Ya, dikatakan akar orang benar mendatangkan hasil. Kata penulis Amsal ini, dia mau berbicara kepada kita bahwa hubungan dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kita akan dapat melihat buah-buah yang baik yang keluar dari kehidupan kita dan akan dinikmati oleh orang banyak. Hal ini akan membuat kita melimpah dengan syukur. Jadi walaupun ada situasi yang tidak nyaman, walaupun kita hidup dalam keadaan yang tertekan, walaupun kita dalam keadaan yang sulit ya dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita akan selalu bersyukur. Dan dikatakan oleh penulis Amsal, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Kita akan memetik buah dari hasil kesabaran kita. Kita akan memetik buah dari hasil ketekunan kita untuk mencari dan mengenal Allah. Ketika kita melihat segala jawaban doa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita melihat semua rencana dan rancangan Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan melimpah dengan syukur. Kita akan berkata, sungguh Allah yang kupercaya adalah Allah yang hidup. Yang mampu menjawab segala pergumulan kita. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Dia berkata ya. Pemazmur mengatakan bahwa orang yang berakar dalam Kristus, mereka adalah orang benar yang bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur berkata kepada kita, orang yang memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, mereka seperti pohon korma. Artinya mereka akan tetap berdiri teguh
Dalam situasi, keadaan apapun yang dialami, dia tidak akan goyah. Dan dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Artinya orang yang berakar dalam Tuhan akan melimpah-limpah berkat-berkat Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan berbuah-buah. Bahkan pemazmur mengatakan sampai mereka tua, mereka melihat perlindungan berkat Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang yang melihat kita yang hidupnya teguh memiliki akar dalam Tuhan akan berkata, benar Allah yang mereka sembah, Allah yang dia puja, Allah yang dia percayai adalah Allah yang hidup. Sehingga melalui itu orang lain dapat juga percaya kepada Kristus karena melihat hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sahabat pelajar dan sahabat muda, selamat. Mari kita memperkuat akar iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan, supaya kami dapat menjadi pemuda dan pelajar yang memiliki akar yang kuat di dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam keadaan apapun juga kami akan tetap teguh, kepercayaan dan iman kami tidak akan goyah. Sehingga kami dapat melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Allah akan menjaga dan menyertai kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan walaupun mereka ada di rumah. Berkati studi mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.